Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Di tengah kondisi seperti ini kita harus menjaga diri kita ya. Siap, Bu. Oke. Jadi bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Coba Mbak Agnes pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar untuk hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Sama-sama, Bu. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Alfa, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Bowo, Hadir, Bu. Mbak Agnes, Hadir, Bu. Citra, Hadir, Bu. Iska, Hadir. Pipin, Hadir, Bu. Oke, baik, bagus. Hari ini hadir semua ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang uang sebagai alat pembayaran. Nah, tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini diharapkan kalian dapat menguraikan sejarah uang, lalu menjelaskan pengertian uang, menjelaskan ciri-ciri uang, menjelaskan fungsi uang, mengkategorikan jenis-jenis uang, menguraikan unsur pengaman rupiah, dan memaparkan teori uang. Nah, yang pertama ada sejarah uang. Untuk sejarah uang, Ibu ada video, jadi kalian simak baik-baik ya video sejarah uang ini. Oke, Bu. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda seakan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia berguna kegiatan tukar menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bangsa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakan untuk sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oke, baik. Dari video yang tadi sudah dipaparkan, sejarah uang itu adalah orang pada zaman dahulu itu masih
waktu mereka semakin kesulitan untuk mencari orang untuk bertukar. Jadi bermunculan pemikiran-pemikiran menjadikan benda-benda untuk dijadikan sebagai alat tukar gitu. Oh ibu bagi modul terlebih dahulu ya, kalian bisa sekalian baca-baca. Baik, selanjutnya ada pengertian uang. Pengertian uang itu ada dua. Yang pertama, pengertian uang dalam ilmu ekonomi tradisional dan pengertian uang dalam ilmu ekonomi modern. Coba Mas Bowo dibaca. Yang pertama, ilmu ekonomi tradisional. Pengertian uang, ilmu ekonomi tradisional, yaitu alat tukar yang diterima secara umum. Alat tukar ini bisa berupa apapun yang diterima orang dalam masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang seperti ini disebut juga uang barang. Selanjutnya, pengertian uang dalam ilmu ekonomi modern, yaitu uang didefinisikan sebagai menjadi lebih luas lagi. Saat ini uang bukan hanya sebagai pembayaran jual beli barang dan jasa, melainkan juga untuk membayar utang. Ya, baik. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang terbagi juga menjadi dua. Yang pertama fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi aslinya ada sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Lalu fungsi yang kedua sebagai satuan hitung atau unit yang menunjukkan nilai barang atau jasa sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran. Nah, untuk fungsi turunan, yaitu yang pertama adalah sebagai alat pembayaran, sebagai penunjuk harga, sebagai pemindah kekayaan, sebagai penimbun kekayaan, dan sebagai pembayaran utang. Lalu ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang, Ya makanya ya berarti itu contoh dari fungsi turunan itu apa sih ya Bu? oke, contoh dari fungsi turunan. Nah, sebagai alat pembayaran, contohnya misalnya nih, Mbak Desti mau beli permen, lalu membayar dengan uang. Lalu sebagai penunjuk harga, misalnya Mas Alfa mau beli minuman seharga 5.000. Nah, lalu Mas Alfa membayar dengan uang 5.000 rupiah. Nah, untuk sebagai alat pembayar utang, misalnya Mas Bowo nih mengkredit motor, itu kan utang kan? Nah, jadi kita bayar pakai uang. Lalu sebagai penimbun kekayaan, misalnya Mbak Iska mau beli sesuatu nih, jadi dia menabung terlebih dahulu. Maksudnya itulah penimbun kekayaan. Lalu yang terakhir pemindah kekayaan, misalnya nih Mbak Agnes nih mau dia punya rumah nih di Jogja, terus dia mau pindah ke Medan. Nah, namun karena uangnya nggak ada, jadi dia jual dulu rumahnya yang di Jogja, setelah dijual dapat uang, lalu dia beli rumah di Medan, seperti itu. Oke. Lalu lanjutkan ya, jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan bahan, yang kedua berdasarkan nilai, yang ketiga berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Yang berdasarkan bahan ini ada uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam ini terbuat dari bahan perak, emas, dan lain sebagainya. Sedangkan uang kertas itu terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, tidak mudah luntur, tidak mudah rusak, dan lain sebagainya. Lalu yang berdasarkan nilai ada bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Nah, bernilai penuh ini maksudnya adalah nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya itu adalah uang logam. Nah, uang logam ini nilai intrinsiknya atau nilai bahan pembuat itu sama dengan nilai nominalnya. Maksudnya bahan pembuat misalnya ada 1.000 nih, nominal juga 1.000, seperti itu. Lalu untuk yang bernilai tidak penuh itu contohnya ada uang kertas. Uang kertas ini bernilai tidak penuh ini nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Nah, uang kertas ini nominalnya 50.000 kan? Bisa aja nilai bahan pembuatnya itu kurang dari 50.000, seperti itu. Lalu ada berdasarkan lembaga yang menerbitkan ada uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal ini uang yang kita pakai sehari-hari, yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral itu uang kita gunakan uang yang dikeluarkan oleh bank umum, yaitu cek, biliar, giro, dan lain sebagainya.
syarat-syarat uang. Nah, syarat-syarat uang ada 6. Coba Mbak Desi dibacakan. Syarat-syarat uang yang pertama, benda itu harus diterima secara umum. Yang kedua, terbuat dari bahan yang bisa tahan lama. Yang ketiga, mudah dibawa dan disimpan. Yang keempat, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang kelima, cenderung stabil dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, tidak mudah dipalsukan. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Saya mau bertanya, ya. kenapa uang yang kita gunakan harus tahan lama dan tidak mudah dipalsukan? Oke, baik, pertanyaannya bagus. Mengapa uang yang kita gunakan harus tahan lama dan tidak boleh dipalsukan? Nah, agar uang yang dikeluarkan dan diedarkan itu memiliki ciri-ciri dan unsur pengaman yang mudah dikenali oleh masyarakat umum. Seperti itu, Mbak Ika. Ada lagi? Oke, ya, kita lanjut ya. Lalu ada unsur pengaman uang. Nah, unsur pengaman uang dibagi menjadi 2, yaitu unsur pengaman yang terbuka dan unsur pengaman yang tidak terbuka. Coba Mas Alfa dibacakan. Oke. Yang unsur pengaman yang terbuka, pendeteksian unsur pengaman tersebut dapat dilakukan secara kasat mata, perabaan tangan, dan peralatan sederhana seperti kaca pembesar dan ultraviolet. Yang kedua, unsur pengaman yang tidak terbuka. Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan mesin yang memiliki sensor dengan tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi. Iya, baik, terima kasih. Jadi unsur pengaman terbuka itu, pendeteksian unsur pengaman itu dapat dilakukan secara kasat mata, perabaan tangan, dan peralatan sederhana kayak yang kita biasa lakukan kalau memeriksa uang itu diraba, diterawang, dan lain sebagainya. Lalu unsur pengaman yang tidak terbuka itu pendeteksian unsur pengaman yang dapat dilakukan dengan mesin yang memiliki sensor yang dengan kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada teori uang. Nah, teori uang ini terbagi menjadi 2, yaitu teori nilai uang dan teori perubahan nilai uang. Nah, untuk teori nilai uang ini, Ibu bakalan membagikan dalam kelompok. Nanti setelah itu kalian dapat mengidentifikasikannya. Setelah kalian identifikasi, kalian presentasikan. Jadi Ibu bagi kelompok dari ini, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 kalian mencari tentang teori barang dan teori nominalis. Untuk kelompok 2 itu teori kuantitas dan teori transaksi. Untuk kelompok 3 teori pendapatan dan teori persediaan kas. Jadi kalian bisa mencari referensi dari sumbernya dari yang manapun, bisa dari HP, dengan buku dan lain sebagainya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ayo diskusi. Ini dari pengertiannya aja kan, Bu. Iya, kalian cari materi tentang teori barang dan teori nominalis. Itu apa gitu? Ya, nanti kalian presentasikan. Di depan? Iya. Lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Ini mana nih? Kenapa nggak diskusi? Waktunya 1 menit lagi ya.
diskusi. Oke Bu. Pokoknya paling Kristen lah. Oke, kita presentasikan ya. Jadi setiap perwakilan kelompok nanti maju ke depan. Siap? Mau mulai dari kelompok mana dulu nih? Satu, Bu. Siap. Kelompok kan kayaknya semangat banget ya. Coba satu maju dulu perwakilannya. Maju dulu. Depan dong. Ya teman-teman lihat. Teman-teman, saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 tentang teori uang dan teori barang dan nominalis. Yang pertama, teori uang. Itu ada 2, teori barang dan nominalis. Yang teori barang adalah daya beli uang tergantung dari permintaan dan penawaran kegunaan marginal serta biaya produksi uang. Lalu yang Apa didengerin ya? Oh iya Bu. Lalu yang teori nominalis, nilai uang bukan ditentukan oleh nilai bahan, tetapi oleh nilai nominal yang tertulis pada uang tersebut, gitu Bu. Iya. Sudah? Sudah Bu. Oke, bagus. Lalu, Hati-hati ya. oke. Lalu yang ketiga, untuk kelompok 3 perwakilannya. Oh. Ayo maju. Kami dari kelompok 3 menjawab tentang teori pendapatan dan teori persediaan kas. Teori pendapatan, motif pemegang uang adalah motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Sedangkan pada teori persediaan kas, Marshall mengatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah pendapatan masyarakat yang dipegang atau ditahan dalam bentuk tunai atau cash. Baik, terima kasih. Lalu kelompok terakhir, kelompok 2, silahkan maju perwakilannya. Jadi semangat. Yang kedua, teori perubahan uang. Itu ada 2, yang pertama teori kuantitas, yang kedua teori transaksi. Teori kuantitas itu jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga. Jika jumlah uang berkurang, harga cenderung turun. Jika jumlah uang bertambah, maka harga akan naik. Lalu yang kedua teori transaksi. Menurut Irving Fisher melengkapi teori akuntansi dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan kuis. Jadi pada pembagian kita hari ini, Ibu akan memberikan reward pada siswa yang aktif dan semangat untuk menjawab kuis soal dan ini. Oke, untuk yang pertama ada yang bisa menjawab nggak? Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan selalu umum dalam masyarakat adalah pembagian uang berdasarkan apa jawabannya lembaga yang mengeluarkan. Oke, kita cek dulu ya. Yang baik Mendapatkan satu hadiah berupa bembeng. terima kasih Bu. Oke, lalu soal yang kedua ada yang bisa Oke, untuk uang memiliki fungsi asli dan fungsi turunan. Ikut yang termasuk fungsi asli uang yaitu sebagai B. Alat tukar Bu. Oke, kita cek dulu ya. Oke. Makasih Bu. Makanya ya. Ya Bu. Lalu untuk soal ketiga, ada yang bisa menjawab? Masih ada
Contoh uang yang nilai nominalnya lebih besar daripada nilai implisitnya adalah A. Uang kertas. Kita coba ya. Uang kertas. Baik. Lalu kita akan ada quiz game. Nah, di sini yang tadi tuh masih pemanasan. Di sini hadiahnya bakal lebih gede lagi. Oke, udah katakan lagi nggak? Boleh. Oke, yang pertama coba tebak. Nanti yang bisa nebak di mana Mickey Mouse-nya akan ibu kasih pertanyaan, gitu. Oke? Oke, Bu. Coba tebak di mana? Satu. Siapa nih? Aku loh. Pilih dulu ya, kita coba satu. Ya, banyak. Lima. Kita dulu ya. 5. Ya. Kita dulu ya. 3. Oke. Pertanyaannya, apa aja keenam syarat-syarat uang? Syarat-syarat uang itu ada 6. Yang pertama, benda itu harus diterima secara umum. Kedua, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Kelima, benda stabil dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, tidak mudah dipalsukan, Bu. Baik. Minumnya nanti ya. Oke, lalu untuk yang ke game yang selanjutnya ada tim. Jadi kita akan membagikan nomor-nomor. Nanti di sini yang nomornya keluar dia ibu kasih pertanyaan. Boleh dikasih pertanyaan. Pertanyaan apa sih? Oke. Udah dipegang semua ya nomor-nomornya? Oke, kita buka ya. 45. Coba sebutkan contoh dari fungsi turunan uang sebagai alat pemindah kekayaan. Bukan salah, kalau bukan dia nggak. Kalau salah dia bukan dia nggak. Tapi mungkin kan Bu. Pengen ya. Laporannya nih, aku punya. Di juga. Terus juga di sana. Ya. Dengan pidana kantor. Terus rumahnya kedua, aku beli di kantor Bu. Rumahnya kamu jual dulu baru dapat uang terus beli lagi di. Ya udah. Minumnya nanti ya. Lalu kita buka lagi ya. Satu lagi nih. 45. Siapa nggak ada? Sama ibu. Coba sebutkan jenis-jenis uang. Oke, Bu. Jadi jenis-jenis uang itu berdasarkan bahan, berdasarkan nilai, dan berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, Bu. Untuk yang berdasarkan bahan itu ada uang logam dan uang kertas. Berdasarkan nilai itu ada bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Berdasarkan lembaga yang menerbitkannya ada uang natal, uang curah, Bu. Oke, baik. Ini buat apa? Minumnya nanti ya. Oke. Oke, baik. Karena waktunya sudah mau habis, Ibu ingin tahu sejauh mana kalian mendalami materi kita pada hari ini. Ada yang bisa memberikan? Coba, Mbak. Kau kan semangat di hari ini. Ada
uang, fungsinya, jenis-jenisnya, terus ya, caranya, ada juga teori tentang uang, Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Agnes. Oke, gimana anak-anak pembelajaran kita pada hari ini? Susah Pak? Enggak. Oke. Baik, terima kasih ya anak-anak buat kerjasamanya, buat atensinya. Karena jamnya sudah mau habis, kita akhiri sampai pada hari ini saja. Ibu berikan tugas ada di modul halaman 14. Silakan dikerjakan, dikumpul besok. Lalu kita minggu depan itu ada kuis ya, ulangan. Siap, tolong diulas kembali materi kita pada hari ini dan materi sebelum-sebelumnya. Oke Bu. Iya Bu. Nah, karena tadi kita sudah mulai dengan doa, dalam kabarnya kita tutup juga dengan doa. Coba Mbak Citra pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Citra. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih anak-anak